Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di dalam kapal besar, seekor ular perak raksasa duduk di singgasana dengan mata setengah tertutup. Ekornya melilit tepi singgasana dan ujungnya memanjang ke aula istana. Di istana itu duduk 12 Universe Master dari ras iblis, dan kali ini mereka dikirim ke sini untuk berperang. Mereka telah mempersiapkan diri untuk perang yang akan datang. Ular perak itu melirik sekilas. Dinding pesawat luar angkasa itu sama sekali tidak dapat menghalangi pandangan mereka. Mereka segera melihat 3 benda berharga seperti istana muncul di langit gelap di kejauhan. Itu perahu mausoleum, kata leluhur iblis mimpi. Itu manusia. Manusia berani muncul lebih dulu. Langit gelap di luar pesawat luar angkasa raksasa itu bagikan lautan tak berujung. Tiba-tiba, gelombang waktu dan ruang terbentuk di langit yang gelap. Waktu dan ruang yang terpelintir itu membentuk gelombang kejut yang kuat yang melesat ke arah 3 benda berharga seperti istana berulang kali. Piramida hitam dan istana kuno itu segera berbunyi di balik perahu mausoleum. Gelombang kejut menghantam perahu mausoleum, tetapi perahu itu cukup stabil. Perahu itu tidak terpengaruh saat dihantam oleh semua makhluk terugat di wilayah es api. Jadi, gelombang ruang dan waktu baru saja tidak ada apa-apa baginya. Di dalam perahu mausoleum, Master Gunung Es, Master Longyan, Master Huang Jian, dan Master Jarak Jauh semuanya melihat keluar. Begitu pula dengan Lo Feng. Dalam gelombang gelap itu, seekor ular perak raksasa yang samar-samar muncul perlahan-lahan. Ular itu memanjang seolah-olah berlari menembus seluruh langit, yang membuat semua orang ngeri. Ular itu tampak lebih dari 1 tahun cahaya panjangnya. Leluhur iblis mimpi itu sangat besar, kata Master Penguasa Jarak Jauh. Master Huang Jian berkata dengan dingin, leluhur iblis mimpi memiliki harta karun sejati tertinggi, yaitu skala mimpi untuk melindungi tubuhnya. Biasanya, makhluk agung tidak akan terus-menerus memanjangkan tubuh mereka, karena itu akan melemahkan pertahanan mereka secara signifikan. Namun, dia adalah terugat dengan tubuh dewa yang luar biasa. Itu ditekan oleh alam semesta asli, jadi dia hanya menunjukkan kekuatan dewa 10.000 kali lebih kuat dari para Universe Master. Selain itu, dia memiliki baju besi harta karun sejati tertinggi. Dengan menggabungkan kedua hal itu, dia dapat mengubah tubuh dewanya sesuka hatinya. Master Gunung Es menyimpitkan matanya. Sepertinya dia ingin memusnahkan kita semua bersama-sama. Ayo pergi, kata Lo Feng. Dia berteleportasi ke gerbang perahu mausoleum. Saat berjuang untuk mendapatkan warisan Sungai Duandong, dia tidak bisa berteleportasi di dalam perahu. Namun Lo Feng sekarang adalah pemiliknya, jadi dia bisa menggunakan semua fungsi di dalam perahu. Jadi dia bisa berteleportasi dengan sangat mudah. Sesosok makhluk muncul di samping istana di belakang perahu. Itu adalah Master Penggong. Lo Feng, aku akan melawannya terlebih dahulu. Master Penggong memegang tongkat Yanjun yang berwarna hitam dan ungu. Master Penggong sangat kuat dan dia menerjang leluhur iblis mimpi setelah meraung marah. Tubuh raksasa leluhur iblis mimpi melesat menuju 3 istana. Di atas kepalanya terdapat pesawat ruang angkasa, tempat 12 Universe Master dari ras iblis berkumpul. Lihat, manusia sudah keluar. Sepertinya itu adalah Master Penggong. Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia sendiri yang bisa melawan leluhur iblis mimpi kita? Dia mencari kematian. Master Penggong memutar tongkat Yanjun. Tongkat Yanjun dengan cepat mengembang dan menjadi 100 juta kilometer panjangnya dari puluhan ribu kilometer. Kepala tongkat Yanjun sangat kuat, menembus lapisan ruang mengenai tubuh leluhur iblis mimpi. Leluhur iblis mimpi berteriak,
Ini harta karun sejati yang luar biasa. Kepala tongkat Yanjun menyengat tubuh raksasa leluhur iblis mimpi. Tubuhnya bergetar dan jatuh ke belakang tetapi tidak terluka. Aku tidak percaya kalian manusia masih memiliki harta karun sejati yang tertinggi yang belum pernah kulihat. Meskipun kau memiliki kekuatan seorang Universe Master tingkat 6, itu tidak berarti apa-apa. Alam semesta asli akan menekan kekuatan apapun yang lebih kuat dari itu. Bahkan para Trugat hanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat ke-6 puncak. Namun tubuhku dan baju sirah harta karun sejatiku dapat melindungiku dari serangan yang jauh lebih kuat dari itu. Belum lagi serangan tingkat ke-6. Serangan-serangan ini tidak dapat menghabisiku di alam semesta asli. Lo Feng yang berdiri di atas perahu mausoleum dan Master Kegelapan di piramida hitam di kejauhan. Mereka berbicara. Itu berarti kedua tim lainnya mulai bergerak. Piramida hitam itu terus membesar. Seketika, piramida itu berubah menjadi piramida hitam raksasa setinggi 3 tahun cahaya. Dibandingkan dengan itu, leluhur iblis mimpi bagikan ular perak tipis. Piramida hitam itu menghantam ular perak raksasa itu. Leluhur iblis mimpi terkejut. Harta karun sejati tipe istana biasanya memiliki kemampuan untuk disegel, dan dengan harta karun sejati yang unggul, seseorang dapat menjelajahi lebih banyak tempat berbahaya di samudera semesta. Harta karun tersebut sangatlah berharga. Itu menara penjara hitam. Bagaimana manusia bisa mendapatkan menara penjara hitam dari tanah suci Kaisar Timur? Leluhur iblis mimpi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar saat melihat piramida hitam. Lagi pula, banyak barang berharga berbentuk piramida hitam. Namun hanya ada satu harta karun sejati tertinggi berbentuk piramida hitam. Leluhur iblis mimpi menjadi sangat serakah. Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya, kami dari ras iblis menginginkan menara penjara hitam itu. Menara penjara hitam ditekan ke bawah, menyebabkan leluhur iblis mimpi mundur. Pada saat yang sama, dia memberi perintah. Ras iblis, serang, dapatkan 2 harta karun sejati tertinggi. 12 Universe Master ras iblis semuanya gembira setelah menerima perintah tersebut. Master Larangan, Master Serigala Langit, dan Master Yomo, mereka semua tampak berbeda. Mewakili berbagai klan ras iblis, mereka berteleportasi pada saat yang sama dan bergegas menuju medan perang. 12 Universe Master bertindak pada saat yang sama. Tepat ketika Master Penggong dan Master Kegelapan bertarung melawan leluhur iblis mimpi, mereka menyerang Master Penggong. Beberapa senjata kekuatan spiritual dengan cara berkelok-kelok, dan ada serangan ilusi dan serangan jiwa. Ada juga bilah, kapak, dan cakar yang besar. 12 Universe Master bekerja sama dan menyerang, terutama di bawah tekanan alam semesta asli. Mereka lebih hebat daripada Trugat. Master Kegelapan, Lo Feng, dan Master Penggong berada di tempat yang berbeda, namun mereka semua mencibir. Piramida hitam itu menyebarkan ukiran hitam tak berujung, meliputi wilayah yang luas. Begitu pula dengan 12 Universe Master. Lo Feng juga membuka sayapnya. Cahaya keemasan itu meliputi area seluas 10 tahun cahaya persegi. Dan harta karun sejati tipe domain puncaknya, lautan pasir salju, juga digunakan. Pasir putih melayang di langit. Pasir putih dan cahaya keemasan yang kabur itu digabungkan dan membentuk ikatan yang luar biasa. Negara emas dan lautan pasir salju. Ketika keduanya digabungkan, mereka langsung menangkis semua harta karun sejati tipe domain puncak. Tidak ada harta karun sejati tertinggi tipe domain. Jadi kombinasi negara emas dan lautan pasir salju tidak terkalahkan. Perahu mausoleum segera menjadi lebih besar dan menyerang ke-12 Universe Master itu. 12 Universe Master dari iblis yang baru saja dipenuhi semangat juang dan keyakinan langsung menerima pukulan berat berulang-ulang. Piramida hitam yang menjulang tinggi di udara melepaskan gelombang riak hitam yang membentang dan menyebar ke arah mereka. Dan riak hitam ini dengan mudah menembus baju besi mereka dan mencapai tubuh dewa mereka untuk mulai memberikan pengaruh pada jiwa mereka. Ini kekuatan tekad.
Aku tidak bisa memfokuskan kekuatan tekadku. Master Larangan dan Universe Master Iblis lainnya tahu bahwa mereka dalam masalah. Teknik tenggelam dalam kegelapan adalah jurus yang dimaksudkan untuk menyerang sekelompok orang. Tetapi karena menyerang ke-12 orang itu secara bersamaan, jurus itu tidak dapat membuat mereka tenggelam sepenuhnya. Namun, dengan seluruh tubuh mereka terasa hampa dan tekad mereka tidak dapat difokuskan. Bahkan jika mereka menghabiskan kekuatan ilahi mereka dan terus bertarung dengan gigi terkatup, kekuatan yang dapat mereka lepaskan tampaknya hanya setengah dari apa yang sebenarnya mereka kerahkan. Tidak ada semangat juang, kekuatan kemauan berada di bawah pengaruh. Mereka semua merasa ngeri ketika cahaya keemasan tak berujung dan butiran pasir seputih salju yang mengambang mulai muncul dalam wilayah 10 tahun cahaya di sekitar mereka. Itu domain kekuasaan Lo Feng. Mengapa dia masih punya sayap perak? Kupikir sayap peraknya hilang saat dia berada di jurang ke-9. Bagaimana ini mungkin? Tenggelam dalam kegelapan dan menahan domain adalah dua jurus yang menekan kekuatan rata-rata yang dilepaskan oleh 12 Universe Master hingga hanya 30% dari kekuatan tempur mereka. Di antara mereka, meskipun kekuatan kehendak Master Larangan telah mencapai level True God, di mana pengaruh terhadapnya lebih kecil, dia paling banyak dapat melepaskan 60 hingga 70% kekuatannya. Sedangkan untuk yang lebih lemah, seperti Master Serigala Langit, kekuatan yang dapat mereka lepaskan hanya tersisa 10 hingga 20%. Master Penggong dan Master Kegelapan, pasukan kalian akan bersama-sama menyerang 12 Universe Master itu. Lo Feng langsung melakukan transmisi suara. Serahkan leluhur iblis mimpi kepada pasukanku. Master Penggong dan Master Kegelapan segera menanggapi. Lo Feng berdiri di dek depan perahu mausoleum dan melesat menuju 12 Universe Master. Tanpa basa-basi lagi, leluhur iblis mimpi menggeram dan meraung saat mengayunkan tubuhnya ke menara penjara hitam dalam upayanya untuk menghentikan Master Kegelapan. Tetapi pada saat itu juga, kepala leluhur iblis mimpi melihat ke arah perahu mausoleum yang bergerak cepat dan tahu situasinya akan buruk. 12 Universe Master dari klannya sudah berada di bawah pengaruh yang sangat kuat. Jika dikepung, bukankah itu berarti mereka sudah tamat? Berdiri di geladak kapal, mata Lo Feng berbinar. Kapal mausoleum tiba-tiba berubah arah. Perahu itu tiba-tiba mulai mengembang dari 100 miliar kilometer menjadi 1 triliun kilometer. Dalam sekejap, perahu itu telah mengembang hingga ukuran yang sebanding dengan milik leluhur mimpi. Perahu ini adalah harta karun mekanis dari peradaban kuno. Dalam hal dinamisme dan dominasi, harta karun ini lebih kuat dari harta karun sejati tertinggi pada umumnya. Dua makhluk besar saling bertabrakan di tengah langit yang sunyi dan bertabur bintang. Leluhur iblis mimpi berteriak, tetapi dia segera menyadari bahwa mengadu kekuatan dengan perahu mausoleum adalah kebodohan belaka. Kecepatan perahu mausoleum tidak terpengaruh sedikit pun, sedangkan tubuh ular peraknya yang besar terlempar kejauhan dengan perut menghadap ke atas. Leluhur iblis mimpi tiba-tiba berteriak marah. Ketika perahu mengembang, Lo Feng tiba-tiba menghilang dan menyerang ke-12 Universe Master Iblis yang berada di kejauhan. Dengan sepasang sayap perak besar terentang, seperti bilah tajam yang menyilaukan, yang menjerit di udara, ia menyerang dengan niat membunuh. Lo Feng awalnya berencana untuk menggunakan perahu mausoleum untuk menghadapi leluhur iblis mimpi. Namun ia melihat bahwa leluhur iblis mimpi tidak berencana untuk menyusut menjadi tubuh yang lebih kecil. Sebaliknya, ia tampak siap untuk menghadapinya secara langsung dengan tubuh besar itu sebagai cara perlawanannya. Jadi Lo Feng hanya mengubah rencana dan menyerang ke-12 musuh lainnya. Hanya menyisakan avatar dirinya yang ditopang oleh kekuatan ilahinya untuk mengendalikan perahu mausoleum. 12 Universe Master Iblis langsung diliputi keputusasaan, tenggelam dalam kegelapan dan menahan domain. 12 Universe Master Iblis tidak berani melakukan gerakan sembrono. Seketika, mereka semua bersembunyi di dalam bejana besar.
mereka segera memohon bantuan. Jika mereka berhadapan dengan manusia 1 lawan 1, mereka tentu tidak lebih lemah. Siapa yang mengira manusia memiliki harta karun sejati yang luar biasa? Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan, yang mengakibatkan mereka berada di pihak yang kalah sejak awal. Dari kejauhan, leluhur iblis mimpi yang sejak awal sudah kalah melawan perahu mausoleum mengangkat kepala ularnya dan berteriak marah. Jelas bahwa terlibat dalam pertarungan dengan perahu mausoleum adalah tindakan yang konyol. Jadi hanya setelah bertukar pukulan, ia dengan enggan mengubah strateginya dan mengecilkan tubuh dewanya dengan cepat. Dari yang berukuran 1 tahun cahaya, ia dengan cepat berubah menjadi ular perak yang panjangnya 10.000 km. Sebelumnya, ia telah mengambil bentuk yang begitu besar karena ia pikir itu akan memberinya keunggulan atas lawannya. Bahkan ukurannya yang sangat besar dapat menekan seluruh pasukan makhluk besar dari ras manusia. Kemudian ia dapat membuat 12 Universe Master dari klannya untuk bergabung dan menyapu bersih seluruh pasukan manusia. Namun kenyataannya mengejeknya. Lawannya memiliki perahu mausoleum dan menara penjara hitam yang merupakan 2 istana harta karun sejati yang agung. Jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, rencana awalnya berakhir dengan kegagalan. Setelah berubah menjadi ular perak yang panjangnya hanya 10.000 km, kecepatan leluhur iblis mimpi dengan cepat melonjak sedemikian rupa sehingga langsung melampaui batas kecepatan cahaya. Ia bergerak begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya. Lo Feng, Master Penggong, dan Master Kegelapan semuanya mendesah dalam hati. Sebelum pertempuran, mereka telah menyusun rencana strategis karena mereka merasa tidak mudah menghadapi para iblis. Hanya leluhur iblis mimpi dalam wujudnya yang menyusut dengan kemampuannya melampaui kecepatan cahaya dan bergerak dengan kecepatan yang tak terkendali. Ia tidak akan bisa dihentikan. Tidak mungkin mereka bisa menahannya. Ia bisa tiba di titik kritis manapun di medan perang dengan sesuka hatinya. Ular perak itu meraung dan segera menabrak menara penjara hitam. Menara penjara hitam terhuyung mundur karena terlempar dari jalurnya. Setelah ular perak itu menabrak menara penjara hitam, ular itu berhenti melayang di udara. 12 Universe Master yang bersembunyi di dalam kapal raksasa itu terbang dan mendarat di leher leluhur iblis mimpi. Semua tubuh dewa mereka dipertahankan pada ukuran sekitar 10.000 km. Tatapan dingin leluhur iblis mimpi menyapu sekeliling. Manusia, aku telah meremehkan kalian semua. Namun, tanpa adanya Trugat, hak kendali pertarungan ini ada di tanganku. Sekarang aku telah memutuskan bahwa aku akan menghadapi kalian semua secara perlahan, satu demi satu. Tatapan leluhur iblis mimpi menyapu manusia dan berhenti pada Master Penggong. Yang pertama dalam daftar adalah kamu. Leluhur iblis mimpi bergerak dengan cepat. Kecepatannya begitu cepat hingga menakutkan. Di sisi lain, Master Penggong mengeluarkan geraman marah. Ia memegang tongkat Yanjun yang tiba-tiba membesar hingga 1.000.000 kilometer. Kemudian tongkat itu melesat keluar dengan dahsyat. Seketika, waktu dan ruang hancur berkeping-keping saat ekor tongkat Yanjun dan leluhur iblis mimpi saling bertabrakan. Leluhur iblis mimpi terhantam begitu keras hingga terlempar ke belakang. Begitu pula, Master Penggong terpaksa mundur sedikit. Jika ini adalah samudra semesta, apakah kau pikir kau akan menjadi tandinganku? Leluhur iblis mimpi meraung marah. Para Universe Master dari ras iblis menyerang pada saat yang sama. Pada saat itu, baik itu serangan senjata spiritual jarak jauh, tebasan bilah yang diperbesar dari jauh, serangan yang dipaksakan oleh jiwa, atau serangan ilusi, semuanya dilemparkan pada saat yang sama, menargetkan Master Penggong di kejauhan. Menara penjara hitam terbang mendekat dan sekali lagi melepaskan riak-riak hitam yang tak berujung dan mencoba memberikan pengaruhnya kepada 12 Universe Master. Tekan, perintah Lo Feng dengan suara rendah.
domain negara emas, dan lautan pasir salju menggunakan pengaruhnya untuk menekan pada saat yang sama. Leluhur iblis mimpi meraung. Seketika, semua kekuatan ilahinya melonjak. Pada saat itu, waktu dan ruang di sekitarnya bergetar dan akhirnya menjadi terdistorsi. Kedua belas Universe Master tidak terpengaruh sedikit pun. Pada saat yang sama, semua serangan mereka diarahkan pada Master Penggong yang berusaha sekuat tenaga untuk menangkis berbagai serangan dengan tongkat Yanjun, tetapi tidak berhasil. Akal sehatnya telah habis. Lagi pula, ketika 12 Universe Master bergabung tanpa terpengaruh apapun, kekuatan yang mereka lepaskan benar-benar lebih mengerikan daripada yang mampu dilakukan oleh seorang Trugat. Kaulah yang pertama kali dimusnahkan, teriak leluhur iblis mimpi saat kecepatannya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Segera, ia menyerang Master Penggong. Bahkan jika Master Penggong memiliki tongkat Yanjun, tidak ada jalan keluar dari penyegelan dan penindasan. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melawan kami tanpa seorang Trugat? Manusia, kalian akan mati. Di bawah leher ular perak itu, para Universe Master dari ras iblis semuanya melancarkan serangan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tampak percaya diri dengan bantuan leluhur iblis mimpi dan kekuatan maksimal mereka. Bahkan harta karun sejati tertinggi pun tidak dapat menghentikan mereka. Di alam semesta virtual, di atas meja batu panjang istana Dewa Kapak Besar, duduklah semua Universe Master. Namun kursi kapak besar kosong. Meskipun para Universe Master bertarung, mereka dapat berkomunikasi melalui alam semesta virtual dan bekerja sama satu sama lain. Aku sudah merasakan kekuatan leluhur iblis mimpi, kata Master Penggong. Sekarang aku tahu betapa kuatnya seorang Trugat. Jika aku dikepung oleh leluhur iblis mimpi dan 12 Universe Master lagi, aku tidak akan bisa menahannya. Lo Feng mengangguk. Memang Trugat sungguh luar biasa. Sudah waktunya, kata Master Kegelapan dengan suara rendah. Aku belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Kami juga belum. Master Longyan, Master Huang Jian, Void Gold Master, dan Master Qingdong semuanya berteriak. Aku juga belum, Lo Feng tersenyum. Sama seperti Master Kegelapan, dia hanya menggunakan skill pendampingnya. Master Penggong menyeringai. Ayo kita hancurkan mereka. Di dalam alam semesta yang gelap, Master Penggong, Lo Feng, menara penjara hitam, dan perahu mausoleum muncul satu demi satu. Bagaimanapun, alam semesta yang gelap itu puluhan juta kali lebih kecil dari alam semesta asli. Jarak mereka sekitar 100 juta kilometer. Namun di alam semesta yang gelap, Lo Feng dan Master Penggong hanya berjarak kurang dari 10 kilometer. Bagi mereka, itu tidak ada apa-apanya. Lo Feng melambaikan tangannya dan menyingkirkan perahu mausoleum. Lo Feng, Master Penggong, dan Master Kegelapan berdiri berdampingan di alam semesta yang gelap. Mereka semua bergerak maju perlahan karena mereka akan dipindahkan kembali ke alam semesta asli jika mereka berhenti. Mereka datang, kata Lo Feng. 12 Universe Master dan ular raksasa juga muncul di angkasa. Kamu telah bertarung di alam semesta asli, jadi kupikir kamu tidak ingin memasuki alam semesta yang gelap. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan tertawa. Di alam semesta yang gelap ini, kita dapat dengan mudah melampaui kecepatan cahaya. Tidak ada batasan, yang berarti keuntunganmu akan sangat terbatas. Mengapa kita tidak masuk? Apakah kau benar-benar berpikir kita akan tetap di sana dan dihancurkan olehmu? Ular perak itu tiba-tiba melaju kencang. Kecepatan akselerasinya jauh lebih cepat dari kita. Tidak heran dia bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, bahkan di alam semesta asli, kata Lo Feng. Kami sudah sepenuhnya siap. Pukul mereka dengan keras, hancurkan ras iblis. Para Universe Master dari ras manusia semuanya gembira melihat leluhur iblis mimpi dan yang lainnya menyerang mereka. Menara penjara hitam muncul di hadapan Master Kegelapan, dan di bawah kekuatan dewa, menara itu terus berputar. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya muncul, cahaya mengalir, dan ukiran itu berubah menjadi cahaya hitam yang terkonsentrasi di ujung menara penjara hitam.
Piramida hitam itu berkilauan. Piramida itu menghantam tubuh leluhur iblis mimpi dan memantul. 12 Universe Master manusia berlari ke arah ras iblis bersama Lo Feng, Master Penggong, dan Master Kegelapan. Meskipun Lo Feng memiliki 12 anggota, beberapa dari mereka membawa banyak tubuh, jadi totalnya ada 16 sosok. Sedangkan untuk ras iblis, mereka perlu berkonsentrasi jika ingin menggunakan teknik tertinggi. Jadi tidak ada dari mereka yang membawa tubuh tambahan, karena akan mengganggu mereka. Leluhur iblis mimpi yang tertabrak dan terpental juga terkena tongkat Tianjun. Tongkat Tianjun menyerang lagi, seakan menebas alam semesta yang gelap. Meskipun leluhur iblis mimpi mencoba melawan, ia jatuh dan semua Universe Master di tubuhnya pun ikut tumbang. Master Penggong dan Master Kegelapan keduanya memandang ke arah Lo Feng. Lo Feng membuka keempat sayapnya dan kecepatannya melonjak di alam semesta yang gelap. Selain itu, mereka cukup dekat satu sama lain dan dia adalah orang terakhir yang melakukan serangan. Lo Feng menaruh tangannya di pedang bayangan darah dan episode sudah berakhir.